Tapi ada juga satu pertanyaan saya di slide-nya Dr. Ari, saya nggak menemukan ada drugs untuk intervensi sarkopenia. Pada kondisi misal kita mau start dengan conservative treatment, biasa kan startnya dengan physical rehabilitation atau physical exercise dan obat-obat untuk mengurangi nyeri. Selain opioid nih ya, ada tempatnya nggak untuk pemberian obat misalkan non-steroid antiinflamasi atau paracetamol untuk symptomatic pain relief? Oke, sebenarnya kalau kita baca-baca jurnal penanganan nyeri kronis yang terkait sarkopenia ini, mereka sebenarnya tidak membatasi dok ya untuk penanganan nyerinya, tetapi memang perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Contoh penggunaan non-steroid antiinflamasi. Kita tidak jarang menemukan di poliklinik penyakit dalam misalnya ternyata kok kreatininnya ini naik-naik gitu ya. Dan ternyata memang kalau kita gali lagi, oh menggunakan obat anti nyeri demikian lama, 1 tahun, 2 tahun misalnya seperti itu. Termasuk juga opioid. Nah, memang kalau di jurnal-jurnal chronic pain dan sarkopenia ini memang karena nyerinya sudah lama, memang banyak yang melakukan intervensi nyeri lokal. Tetapi yang menarik Dr. Cindy, saya juga membaca mereka menyarankan sebenarnya ini bukan obat tapi dari makanan. Jadi anti-inflammatory from food gitu. Dan karena mereka melakukan penelitian juga pada sanitarians atau yang hidup hampir 100 tahun lebih, ternyata mereka mengadopsi anti-inflammatory diet. Nah, salah satu anti-inflammatory diet yang sangat terkenal adalah memang Mediterranean diet. Kita tahu Mediterranean diet mereka tidak mengkonsumsi red meat, mereka mengkonsumsi banyak protein yang baik sumbernya ya, termasuk dari plant based yang utama seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan mereka juga mendapatkan sumber lemak yang baik. Nah, jadi PUFA tadi itu sangat baik untuk perkembangan ototnya. Jadi kenapa ada yang bisa hidup begitu panjang sampai 100 tahun lebih sanitarians, ternyata diteliti mereka banyak mengadopsi Mediterranean diet yang ternyata itu adalah anti-inflammatory, mempunyai anti-inflammatory effect gitu. Jadi mungkin juga itu bisa dijadikan sebagai salah satu apa ya, terapi sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat terapi itu sepertinya hanya obat gitu kan dok ya, obat yang diminum, tapi dari basic makanan, olahraga itu tuh sebenarnya juga banyak sekali perannya. Betul. Jadi kita harus pikirkan pain intervensi nggak cuma dari obat atau injeksi atau treatment, tapi juga dari dietnya ya. Iya. Oke, itu nanti jadi topik berikutnya untuk Oke. kita Precision Yang Pain lain ya, Academy oke. ya.